Dan bulan Zulhijjah ini Bapak Ibu, selain dia adalah salah satu daripada bulan haram, ya, karena dia bulan haram itu sudah menunjukkan ini adalah bulan yang sangat mulia. Ditambah lagi kemuliaan khususnya berada pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah tersebut, yang mana Allah Subhanahu wa taala sampai berfirman dalam surat Al-Fajr, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal fajri walayalin asyar, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Ya, Allah Subhanahu wa taala kalau bersumpah dengan menyebutkan makhluknya, ini menandakan makhluk yang Allah sebutkan di sumpahnya tersebut adalah makhluk yang istimewa, makhluk yang mulia. Maka di antara makhluk yang Allah sebutkan di dalam sumpahnya ini adalah malam-malam yang 10, demi malam-malam yang 10. Maka berkata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, maksud firman Allah Subhanahu wa taala walayalin asyar, dan demi malam-malam yang 10, itu adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Mana keistimewaannya pada ayat ini, yaitu Allah bersumpah dengannya, dan itu menunjukkan keistimewaannya, menunjukkan keagungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Hajj, kata Allah Subhanahu wa taala, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj? Kata Allah Subhanahu wa taala, agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat yang telah Allah berikan kepada mereka, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan agar mereka senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah ditentukan. Maka berkata Ibnu Abbas, ayyamin ma'lumat, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Allah perintahkan kepada kita ketika memasuki bulan Zulhijjah, memasuki 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, hendaklah kita memperbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat semua nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Lalu apa? Wa dzkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ya, hendaklah mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka berupa rezeki bahimatul an'am, hewan-hewan ternak, itu onta, sapi dan kambing. Wa at'imul ba'isal faqir, dan berikanlah makan kepada orang-orang fakir yang sangat membutuhkan. Maka ayat ini juga menunjukkan kepada kita tentang keistimewaan dan kemuliaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi, Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya yang mulia dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi SAW bersabda, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Apa kata Nabi, Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat? Tidak ada hari yang mana amalan saleh ketika dilakukan padanya ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Perhatikan kalimat Nabi. Nabi SAW dalam hadisnya yang mulia ini menggunakan kalimat nafi, ma. Tidak ada, kata Nabi, tidak ada hari yang mana amalan saleh dilakukan pada hari-hari tersebut ahabbu. Nabi juga menggunakan kalimat di sini isim tafdhil yang menunjukkan ini adalah yang paling dicintai oleh Allah. Tidak ada melebihi itu. Artinya hari-hari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang ketika kita melakukan amalan saleh padanya itu sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana berdasarkan hadis yang mulia ini, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, para ulama berselisih, berbeda pendapat tentang mana yang lebih agung, mana yang lebih mulia, 10 hari terakhir bulan Ramadan atau 10 hari pertama di bulan Zulhijjah.
Maka di antara kesimpulan para ulama menggabungkan hadis-hadis tentang kemuliaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan kemuliaan 10 hari terakhir bulan Ramadan, mereka menggabungkan hadis-hadis tersebut. Maka di antara para ulama ada yang menyimpulkan siang hari yang paling mulia di sepanjang tahun adalah siang hari di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Siangnya mengalahkan siang hari bulan Ramadan. Adapun malam harinya, malam yang paling utama, malam yang paling agung di sepanjang tahun adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ya, maka para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam ketika mendengarkan hadis yang mulia ini, Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, betapa kagetnya mereka. Karena mereka sangat faham maksud Nabi. Ma min ayamin, tidak ada hari, kata Nabi, yang amalan saleh dilakukan pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah melebihi hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka seketika para sahabat Nabi SAW yang mulia bertanya kepada beliau untuk memastikan tentang keagungan amalan saleh yang dilakukan pada hari tersebut. Maka mereka bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, wahai Rasulullah, bahkan jihad fi sabilillah pun pahalanya kalah oleh pahala amalan saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka apa kata Nabi SAW? Walal jihadu fi sabilillah, bahkan jihad fi sabilillah pun kalah pahalanya, Bapak Ibu, kecuali satu keadaan, kata Nabi, illa rajulun dhahaba bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai', kecuali seseorang yang ketika berjihad dia keluar dengan semua hartanya dia bawa, lalu dia keluar berjihad membawa jiwa raganya, artinya dengan semangat yang luar biasa, dia bawa nyawanya, lalu tidak pulang membawa apapun, artinya dia syahid di medan perang, wafat di medan jihad, maka itu pahala yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dia berjihad lalu selamat sampai di rumahnya, adalah pahala yang sangat besar, dan pahala itu dikalahkan oleh pahala amalan saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka 10 hari pertama bulan Zulhijjah, Bapak Ibu, adalah musim ketaatan yang tidak kalah pentingnya dengan musim ketaatan bulan Ramadan. Hanya saja bedanya, Ramadan Allah wajibkan kepada kita berpuasa, 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini tidak ada amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali beberapa amalan yang itu pun bagi orang yang mampu, yaitu diantaranya adalah ibadah haji yang hanya dilakukan di hari-hari ini, dan itu diwajibkan bagi orang-orang yang mampu secara fisik dan mampu secara harta. Adapun amalan yang lainnya tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun nilai pahalanya meskipun tidak wajib, ya, dia adalah amalan soleh yang sangat diagungkan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah pahala yang berlipat-lipat ganda. Maka Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana respon reaksi kita ketika mendengarkan hadis ini. Apakah biasa-biasa saja, atau kita betul-betul ingin mendapatkan kemuliaan dan keagungan hari-hari ini? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Yunus ayat 58, kata Allah Subhanahu wa taala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, bifadlillahi wa rahmatihi, hendaklah dengan karunia dari Allah dan rahmat darinya hendaklah mereka berbahagia. Huwa khairun mimma yajma'un, karena karunia Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya khairun, lebih baik dari apa yang telah dikumpulkan oleh hamba-hamba dunia. Maka cek hati kita, Bapak Ibu, adakah kita merasa kita menunggu-nunggu kedatangan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini atau tidak? Atau biasa-biasa saja? Kalau kita bahagia, kita Bapak Ibu masih sebatas kalau pangkat kita naik, ya, kalau hasil jualan kita naik dari sebelumnya, pendapatan kita naik dari sebelumnya, betapa hinanya kebahagiaan kita, Bapak Ibu. Kebahagiaan kita masih sebatas kebahagiaan dunia yang semu.
kebahagiaan dunia yang semu, Bapak Ibu. Banyak orang-orang yang kaya raya, banyak orang yang memiliki segalanya di dunia, memiliki tahta, memiliki harta, tapi hidupnya tidak bahagia. Hidupnya tidak bahagia. Bahkan berita yang ya terheboh bagi orang awam hari ini, bagaimana ya artis ya dan ya pengusaha besar di Indonesia tidak bahagia ya di masa-masa pandemi seperti ini, akhirnya apa? Mengkonsumsi narkoba. Ya waliyazubillah. Maka kebahagiaan seorang mukmin bukan berapa harta yang dia telah kumpulkan. Kebahagiaan seorang mukmin bukan berapa tinggi jabatan yang telah dia raih. Kebahagiaan seorang mukmin adalah tatkala ia berjumpa dengan musim-musim ketaatan. Ia diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, fadl. Allah berikan kepadanya keagungan, Allah berikan kepadanya kemuliaan, Allah berikan kepadanya rahmat. Maka itu kebahagiaan seorang mukmin, dan itu kata Allah Subhanahu wa taala khairun mimma yajma'un. Lebih baik dari apa yang telah mereka kumpulkan. Maka Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, hendaklah musim-musim ketaatan seperti ini ya kita betul-betul memanfaatkannya untuk beribadah dan memaksimalkan amalan saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking agungnya hari-hari di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, ya beliau katakan dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, kata beliau apa? Al-ghanimah. Ini harta yang sangat agung, ini harta yang sangat agung. Ini dia harta kita. Harta kita itu adalah tatkala kita dapat memaksimalkan ketaatan kita pada musim-musim ketaatan. Yang mana kata beliau laisa laha iwadun, yang mana hari-hari seperti ini Bapak Ibu tidak ada penggantinya. Tidak ada penggantinya. Walaysa minha qimatun, dan hari-hari musim-musim ketaatan seperti ini Bapak Ibu tidak bisa diuangkan. Ya berapapun uang yang kita miliki tidak bisa membeli keutamaan, ya menyamai keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, keutamaan musim-musim ketaatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya sebagai bukti cinta Allah kepada hamba-hambanya. Lihat, Allah begitu cinta kepada kita Bapak Ibu. Allah berikan kepada kita waktu-waktu yang mulia, tempat-tempat yang mulia. Ketika kita melakukan ibadah pada waktu-waktu dan tempat-tempat yang mulia tersebut, amalan ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu ketika kita sedang berada pada musim-musim ketaatan seperti ini Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, Imam Ibn Rajab Al-Hambali juga mengingatkan kepada kita ihdzarul ma'asi. Jauhi oleh kalian maksiat. Jangan dekati maksiat ketika memasuki musim-musim ketaatan seperti ini Bapak Ibu, karena berbahaya. Apa kata beliau? Ya fa innaha tamna'ul maghfirata fi mawasimir rahmah. Karena sesungguhnya ketika maksiat dilakukan sedangkan kita sedang berada pada hari-hari yang mulia, maka maksiat tersebut akan menghalangi ampunan Allah pada musim-musim di saat Allah sedang menurunkan rahmatnya, sedang menurunkan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Kasih sayang Allah yang sangat luar biasa pada musim-musim ketaatan Bapak Ibu. Maka jangan sampai ketinggalan, ya jangan sampai kita meremehkan 10 hari pertama yang akan kita masuki sebentar lagi Bapak Ibu. Persiapkan diri kita, ya persiapkan jiwa kita, persiapkan hati kita, ya agar kita betul-betul dapat memaksimalkan ketaatan dan amalan soleh ketika memasuki 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kenapa hari 10 hari pertama bulan Zulhijjah menjadi hari yang sangat istimewa? Ya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala beliau menjelaskan, kata beliau apa? Lijtima'i ummahatil ibadati fiha. Karena di 10 hari pertama bulan Zulhijjah Bapak Ibu berkumpul induk-induk ibadah, berkumpul semuanya. Ya, bahkan rukun Islam semuanya berkumpul di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Di 10 hari pertama bulan Zulhijjah Bapak Ibu, ketika kita telah memasukinya, apa saja yang harus kita lakukan, amalan soleh apa saja yang harus kita perbanyak?
Ya, maka di 10 hari pertama bulan Zulhijjah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'akthiru fiha minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Ya, ketika telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kalian telah melihat hilal daripada bulan Zulhijjah, fa'akthiru, perbanyaklah kata Nabi, perbanyaklah pada hari-hari tersebut takbir, tahlil dan tahmid. Ya, takbir kita, takbir hari raya kita itu Bapak Ibu, kalau di bulan Zulhijjah sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah, maka itu adalah takbir-takbir yang mutlak. Artinya apa? Kapanpun dan dimanapun kita berada, perbanyaklah ucapan takbir, tahlil dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Takbir, tahlil dan tahmid ini ya Bapak Ibu diperbanyak ketika kita memasuki 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, dan takbir, tahlil dan tahmid ini sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian para ulama di antara Imam Syafi'i, beliau memahami bahwasanya takbir ini, tahlil, tahlil dan tahmid ini diucapkan ketika melihat hewan-hewan ternak. Ketika melihat hewan-hewan ternak, terlihat kerbau, ya, terlihat kambing, terlihat sapi, maka bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Namun sebagian yang lainnya seperti Imam Ahmad mengatakan tidak mesti terlihat sapi, kapanpun itu, dimanapun kita, selama itu bukan tempat-tempat di mana di situ terlarang mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala atau keadaan-keadaan yang dilarang untuk mengucapkan nama Allah, maka perbanyak takbir, tahlil dan tahmid. Ketika kita di atas kendaraan kita, ya, menuju tempat kerja kita, menuju warung kita, menuju toko kita, perbanyak takbir. Dari rumah kita menuju masjid, perbanyak takbir, tahlil dan tahmid. Dari masjid ke rumah, ya, perbanyak takbir, tahlil dan tahmid. Ini diantara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulai dilupakan oleh kaum muslimin. Ya, bahkan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dan juga Abu Hurairah, dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, ketika memasuki bulan Zulhijjah, mereka berdua pergi ke pasar kaum muslimin di kota Madinah. Mereka lalu mengeraskan takbir, tahlil dan tahmid mereka, mengingatkan orang-orang di pasar bahwasanya kita telah memasuki 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kenapa mereka berdua pergi ke pasar? Karena pasar adalah tempat di mana banyak sekali kaum muslimin lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin banyak lupa Allah di pasar. Ya, orang di pasar banyak yang lupa Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa untuk menjaga auratnya. Ya, dia lupa untuk tidak berdusta, ia lupa untuk tidak mengurangi timbangan dan takaran, dia lupa untuk tidak bersumpah palsu dan seterusnya. Maka pasar Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, hendaklah kalau kita bukan selaku pedagang, kita hanya sekedar pembeli, jangan lama-lama berada di pasar. Sesuai beli, datang ke pasar sesuai dengan kebutuhan kita, lalu keluar daripada pasar tersebut. Kalau kita adalah pedagang, maka pedagang hendaklah kita adalah pedagang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika sedang berada di pasar. Itulah pedagang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Ya, mereka adalah orang-orang yang mana perdagangan mereka, jual beli mereka tidak melalaikan mereka daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah bagi para pedagang memperhatikan adab-adab yang harus dia jaga ketika dia masuk pasar dan ketika dia berada di pasar dan ketika ia keluar daripada pasar tersebut. Ya, maka Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diantara amalan yang harus kita perbanyak ketika kita memasuki 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ya, dan ini melambangkan akan pengikraran kita terhadap
tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ya para jemaah haji ya yang qadarullah ya 2 tahun ini ya belum ada jemaah haji yang diperbolehkan untuk berangkat haji dari luar Saudi. Ya maka tidak hanya Indonesia Bapak Ibu, semua negara di dunia ya pada tahun lalu dan tahun ini ya kembali karena pandemi ini ya tidak dibolehkan oleh pemerintah Saudi untuk memasuki negara mereka. Haji tetap ada bagi penduduk Saudi dan penduduk luar Saudi yang tinggal di dalam Saudi. Ya penduduk Saudi dan penduduk non Saudi yang tinggal di dalam Saudi itu oleh pemerintah Saudi ya tetap diadakan haji dengan jumlah yang sangat terbatas. Nah, bagi jemaah haji, mereka pun memperbanyak kalimat talbiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya maka ini juga kalimat yang berisi tentang pengakuan ya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, juga amalan soleh yang harus kita perbanyak adalah ibadah salat. Ya, salat wajib sudah pasti Bapak Ibu. Baik di musim-musim ketaatan maupun di luar musim ketaatan kita harus menjaganya. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Ya, tidak ada alasan bagi kita untuk melalaikannya. Ya, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak serius dalam mengerjakannya. Adapun salat yang kita maksudkan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini adalah memperbanyak ibadah-ibadah yang sifatnya adalah sunnah. Ya, yang wajib itu sudah pasti harus kita memperbaikinya, harus kita betul-betul serius melaksanakannya. Ya, maka di musim ketaatan seperti ini Bapak Ibu, hendaklah salat sunnah kita ya semangatnya lebih besar dibandingkan di luar musim ketaatan. Ya, semangatnya harus berlebih. Ketika memasuki musim-musim ketaatan seperti ini sama seperti Ramadan, maka tingkatkan ibadah kita. Ya, kalau salat duha kita sudah mulai longgar, kembali ya kita jaga salat duha kita. Salat rawatib kita mulai tidak kita perhatikan, kembali perhatikan salat rawatib kita. Salat tahajud, salat witir kita yang mungkin sudah mulai kita tinggalkan, kembali hidupkan malam-malam kita dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Sekali lagi 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang sangat mulia, yang amalan saleh sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dikerjakan pada hari-hari tersebut. Pada bulan Zulhijjah juga atau 10 hari pertama bulan Zulhijjah juga terdapat padanya zakat atau sedekah. Maka perbanyak sedekah Bapak Ibu ya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya kalau bisa setiap hari di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu kita keluarkan sedekah kita, berapapun itu. Ya yakinlah kita dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia ini, sedekah yang kita keluarkan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu sangat dicintai dan sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat juga ya pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini terdapat ibadah haji. Ibadah haji yang tidak terjadi kecuali hanya pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah yang dimulai dari sejak tanggal 8 Zulhijjah. Ya, maka puncak ibadah haji, inti daripada ibadah haji dimulai daripada tanggal 8 Zulhijjah yang dikenal dengan hari Tarwiyah, lalu dilanjutkan dengan tanggal 9 Zulhijjah yang dikenal dengan Yaumu Arafah. Ya, hari Arafah. Ya, dan juga berikutnya amalan yang harus kita perbanyak ya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini adalah puasa. Puasa Bapak Ibu. Ya, maka berkumpullah di situ induk-induk ibadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka perbanyak puasa Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat. Mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah kalau kita sanggup. Kalau kita tidak sanggup, seberapa banyak yang kita sanggup dari 9 hari ini? Tidak sanggup juga, ya karena memang puasa, ya kalau tidak semua orang puasa seperti Ramadan, ya tidak senikmat puasa ketika Ramadan. Tapi ketika ini diingatkan kepada kaum muslimin Bapak Ibu, maka kita yakin akan banyak orang-orang yang berpuasa di 10 hari pertama di bulan
Zulhijjah. Maka kalau itu pun tidak sanggup Bapak Ibu, maka jangan tinggalkan puasa pada tanggal 9. Pada tanggal 9 Zulhijjah yang dikenal dengan hari Arafah. Hari Arafah juga secara khusus kata Nabi SAW menyebutkan kepada kita tentang kemuliaan puasa pada hari Arafah. Ya, kata Nabi SAW, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dah. Puasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dengannya Allah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Bayangkan, hanya puasa satu hari Bapak Ibu. Hanya puasa satu hari di hari Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Maka yang jadi patokannya di sini Bapak Ibu adalah tanggal 9 Zulhijjahnya, bukan wukuf di Arafahnya, karena nanti bisa jadi terjadi perbedaan penanggalan antara Indonesia dan Arab Saudi. Misalkan di Indonesia baru tanggal 8, sedangkan di Saudi misalkan tanggal 9 Zulhijjah dan mereka telah wukuf di Arafah. Apakah kita puasa Arafah? Tidak, puasa Arafah kita tanggal 9-nya. Ya, karena Nabi SAW menyebutkan yauma Arafah, hari Arafah, dan hari Arafah itu adalah tanggal 9 Zulhijjah. Ya, maka Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa satu hari di hari Arafah itu menghapuskan dosa kita 2 tahun, yaitu setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Ya, bayangkan betapa besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya pada hari Arafah tersebut. Ya, dan juga pada hari Arafah ya bagi jemaah haji yang sedang wukuf di padang Arafah, Allah Subhanahu wa taala sangat bergembira dengan wukufnya kaum muslimin di padang Arafah. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan mereka di hadapan para malaikat-malaikatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaum Arafah yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya yubahi bihimul malaikah." Apabila telah datang hari Arafah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah turun ke langit dunia. Lalu Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan hamba-hambanya yang sedang wukuf di padang Arafah. Ya, maka jemaah haji Bapak Ibu pada hari Arafah mereka mendapatkan 2 kemuliaan sekaligus. Kemuliaan tempat pada hari Arafah itu, yaitu di padang Arafah. Maka padang Arafah itu Bapak Ibu mulianya pada hari Arafah. Adapun di luar hari Arafah, padang Arafah sama kemuliaannya dengan tempat-tempat yang lain. Maka sebagian kesalahan jemaah umrah yang pergi umrah ketika berziarah ke tempat ini, ya mereka berkeyakinan tertentu berdoa di padang Arafah, padahal itu bukan hari Arafah. Maka ini kekeliruan dan kesalahan ya pada sebagian besar ya jemaah umrah yang pergi umrah naik ke Jabal Rahmah yang dikenal Jabal Rahmah, lalu naik di situ berdoa. Bahkan ada yang sampai menulis di tugu di situ, padahal tugu itu hanya penanda bahwa saya itu Jabal Rahmah. Ditulis itu supaya dapat jodoh, ditulis. Subhanallah. Ya, ini sungguh jauh daripada ajaran Islam. Maka hari padang Arafah Bapak Ibu dia menjadi tempat yang mulia pada hari Arafah, dan itu kemuliaan yang Allah berikan bagi jemaah haji yang sedang wukuf di padang Arafah itu pada hari Arafah. Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah bangga-banggakan mereka di hadapan para malaikat. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikatnya, "Unzuru ibadi, lihatlah hamba-hambaku, ja'uni syu'san ghubara." Mereka datang kepadaku dalam keadaan lusuh, dalam keadaan berdebu. Min kulli fajjin amiq. Mereka datang dari seluruh penjuru dunia, dari seluruh tempat-tempat yang sempit. Mereka datang ke tempat ini. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepada para malaikat-malaikatnya, "Ushidukum anni ghafartu lahum." Ya, saksikan oleh kalian, ya aku telah mengampuni mereka semua. Aku telah mengampuni mereka semua. Subhanallah, ini kemuliaan ya bagi orang-orang yang sedang berada di Arafah, wukuf di Arafah pada hari Arafah. Maka hari Arafah ini hari yang sangat mulia Bapak Ibu, baik bagi yang sedang berhaji maupun yang sedang tidak berhaji.
Maka bagi kita yang tidak berhaji, hari Arafah tetap menjadi hari yang sangat mulia. Di antara kemuliaannya pada saat itu untuk mendapatkannya, hendaklah kita berpuasa pada hari Arafah tersebut. Dan juga hendaklah kita memperbanyak doa pada hari Arafah tersebut. Kata Nabi SAW, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Ya, doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Maka doa pada hari Arafah ini, Bapak Ibu, disebutkan oleh para ulama tidak hanya khusus bagi jemaah haji, bahkan untuk semuanya doa ini adalah doa yang terbaik di hari Arafah. Ya, maka tidak masalah kita meniru jemaah haji yang mana kalau jemaah haji mereka mulai wukufnya dari siang hari, ya ketika zawal, ketika masuk waktu zuhur sampai terbenamnya matahari, maka kita yang tidak berhaji pun, ya kita pergi ke masjid atau di rumah kita khususkan waktu tersebut untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai menjelang ya terbenamnya matahari. Berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW tadi, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Wa khairu ma qultuhu ana wan nabiyyina min qabli, dan doa dan di antara ucapan yang terbaik yang aku ucapkan dan diucapkan oleh nabi-nabi sebelumku pada hari Arafah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka di hari Arafah selain doa, Bapak Ibu, ya selingi doa kita itu dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, maka Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu di antara amalan yang harus kita jaga, harus kita lakukan ketika kita memasuki 10 hari pertama bulan Zulhijjah, ya, dan terutama ketika masuk hari Arafah tadi, yaitu memperbanyak doa. Setelahnya kita akan memasuki Yaumun Nahar, Yaumun Nahri, hari penyembelihan atau hari raya Idul Adha. Maka hari raya Idul Adha ini, Bapak Ibu, sebenarnya dalam syariat Islam, ya, dua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha adalah hari raya yang sangat agung dan sangat mulia. Tapi kalau ingin dibanding-bandingkan, maka dalam syariat Islam, hari raya Idul Adha adalah hari raya yang lebih agung dibandingkan hari raya Idul Fitri. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, Imam Ibn Rajab Al-Hambali menyebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif, Yaumul Idul Adha, hari raya Idul Adha a'zamuhuma. Ya, hari raya Idul Adha adalah hari raya yang lebih agung jika dibandingkan dengan hari raya Idul Fitri. Tapi sebagian kaum muslimin bergembiranya hanya hari raya Idul Fitri, ketika hari raya Idul Adha dianggap biasa-biasa saja. Tidak, Bapak Ibu. Hari raya Idul Adha itu lebih agung, lebih mulia. Kenapa hari raya Idul Adha, Yaumun Nahri itu, tanggal 10 Zulhijjah itu adalah hari yang sangat agung. Bahkan Nabi SAW mengatakan, afdalu ayyamin Yaumun Nahri. Hari terbaik di sepanjang tahun adalah Yaumun Nahri, hari penyembelihan, yaitu 10 Zulhijjah, yaitu hari raya Idul Adha. Kenapa? Karena padanya ada ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia, yaitu apa? Menumpahkan darah hewan kurban yang dipersembahkan untuk Allah. Itu dia rahasia keagungan, ya, hari raya Idul Adha. Maka di antara amalan yang utama, Bapak Ibu, yang tidak boleh kita ketinggalan untuk melakukannya, yaitu tadi menumpahkan darah hewan kurban. Ya, irhaqud dam, yaitu menumpahkan darah, ya, hewan kurban pada saat itu yang kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allahumma minka walaka. Ya Allah, ini darimu dan untukmu. Ya, maka Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, ya, ibadah kurban itu khusus hanya pada tanggal 10 Zulhijjah, itu lebih mulia, dan
diberikan keringanan oleh para ulama untuk dilakukan di hari-hari tasyrik setelahnya, itu tanggal 11, 12 dan tanggal 13. Ya, maka Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, hendaklah kita perhatikan ibadah yang agung ini. Bahkan Nabi SAW mengancam ya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan harta, kelebihan rezeki, namun dia tidak berkurban. Dia tidak tergerak hatinya untuk menyisihkan sedikit hartanya untuk membeli hewan kurban. Ya, padahal dia adalah orang yang telah Allah berikan kelebihan. Maka apa kata Nabi SAW? Man wajada sa'atan walam yudahi fala yaqrabanna masjidana. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kelapangan rezeki, namun dia tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat dengan masjid kami. Ya, jangan dekat-dekat dengan masjid kami, kata Nabi SAW. Menunjukkan Nabi tidak suka melihatnya. Nabi benci dengan orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kelebihan harta, namun dia pelit untuk mengeluarkannya. Ya, padahal Allah tidak butuh dengan darahnya, Allah tidak butuh dengan dagingnya. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Hajj, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala darahnya, tidak akan sampai kepada Allah dagingnya. Akan tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita. Sejauh apa ketundukan kita di atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ketika memasuki tanggal 10 di bulan Zulhijjah, Allah perintahkan kepada kita untuk menumpahkan darah hewan ternak, menumpahkan darah onta, kerbau, sapi, kambing maupun domba untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa kemuliaan dan keutamaannya Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, di antara keutamaan yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya dan juga Imam Ibnu Majah. Ya, walaupun hadis ini didhaifkan oleh sebagian para ulama, namun para ulama membenarkan untuk menggunakan hadis yang dhaif untuk sifatnya fadilah amal, ya, tentang motivasi untuk beramal. Ya, kata Nabi SAW ketika ditanyakan oleh para sahabatnya yang mulia, ya Rasulullah, fama lana minha ya Rasulullah. Wahai Rasul SAW, apa yang akan kami dapatkan dari hewan ternak yang kami sembelih di hari Idul Adha ini, wahai Rasul SAW? Maka kata Nabi SAW, fa fi kulli sya'iratin hasanah. Pada setiap bulunya engkau akan mendapatkan kebaikan, engkau akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan kepada putrinya Fatimah. Ya, kata Nabi SAW, ya Fatimah, wahai Fatimah, qumi fashhadi adhiyataki. Wahai Fatimah, bangunlah engkau, ya, pergilah engkau melihat hewan kurbanmu disembelih. Karena ketika darahnya menetes, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosamu pada setiap tetesan darah hewan kurban tersebut. Ya, maka Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyembelih kurban itu ibadah yang mulia, ibadah yang agung, dan itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di tanggal 10 Zulhijjah tersebut. Ya, di hari raya Idul Adha tersebut. Maka hari raya Idul Adha itu adalah hari raya yang sangat agung, yang hari raya yang sangat mengembirakan bagi seluruh kaum muslimin. Ya, tidak hanya bagi orang-orang kaya, bahkan juga bagi orang-orang miskin. Maka bagi orang-orang yang berkurban, Nabi SAW perintahkan agar sebagiannya untuk dimakan bagi pemilik hewan kurban tadi, sebagiannya disedekahkan kepada fakir miskin, dan sebagiannya dihadiahkan kepada orang-orang yang kaya. Ya, dihadiahkan kepada orang-orang yang kaya. Maka kurban yang terbaik Bapak Ibu, ya, jumhur para ulama, mayoritas para ulama mengatakan kurban yang terbaik adalah 1 ekor onta, ya, disembelih oleh 1 orang. Lalu di bawahnya apa? Di bawahnya 1 ekor sapi atau kerbau, 1 orang. Berikutnya yang paling mulianya apa? 1 ekor kambing, 1 orang. Di bawahnya apa? 1 ekor onta, 10 orang. Di bawah lagi apa? 1 ekor kerbau atau sapi, 7 orang. Ya, jadi 1 ekor sapi
atau kerbau 7 orang ini, Bapak Ibu, ini yang paling bawah. Ini yang paling bawah dari sisi keutamaan. Ya, dari sisi keutamaan. Ya, mungkin karena masyarakat kita lebih suka daging kambing sama daging kerbau sama daging sapi, karena itulah lebih banyak kurbannya. Dan itu tidak masalah, Bapak Ibu. Ya, namun kalau ingin yang lebih utama, itu satu hewan tadi satu orang. Satu hewan tadi satu orang. Dan yang satu hewan yang paling kecil itu kambing maupun domba disembelih untuk satu orang. Ya, dan ketika hewan kurban tadi disembelih oleh kepala keluarga tadi, satu hewan kurban dia sembelih, maka pahalanya bisa untuk seluruh anggota, diniatkan untuk seluruh anggota keluarganya. Yaitu keutamaan menyembelih satu hewan kurban tadi. Maka Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diantara amalan saleh yang harus kita usahakan. Harus kita usahakan, Bapak Ibu. Ya, karena ini hanyalah ibadah sekali setahun. Ya, ibadah sekali setahun, dan itu ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, beliau menyebutkan apa hikmahnya, kenapa Allah syariatkan ibadah kurban sekali setahun tersebut, dan itu adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah pada hari raya Idul Adha. Jadi kata beliau rahimahullahu taala, ini mengungkapkan rasa syukur kita atas nikmat hidup yang telah Allah berikan kepada kita. Maka atas nikmat hidup yang telah Allah berikan kepada kita, kita disyariatkan pada hari raya Idul Adha untuk menyembelih hewan kurban. Sebagaimana Nabi Ismail alaihissalam, yang ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim akan menyembelihnya, lalu Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim telah meletakkan pisaunya tadi di leher Nabi Ismail, dan siap untuk disembelih. Allah memanggil Nabi Ibrahim alaihissalam, an saddaqtar ru'ya, engkau telah membenarkan mimpimu wahai Ibrahim. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai pengganti daripada Nabi Ismail. Jadi bukan Nabi Ismail yang jadi domba, Bapak Ibu. Bukan Nabi Ismail yang jadi domba. Karena sebagian orang menceritakan kisah ini, mereka katakan Nabi Ismail dirubah jadi domba. Tidak, bukan Nabi Ismail yang dirubah jadi domba, tapi sebagai gantinya, karena nikmat hidup tadi Allah tetap biarkan Nabi Ismail hidup. Sebagai gantinya apa? Disembelih domba. Wa fadainahu bidzibhin azim. Dan kami dan kami bebaskan Nabi Ismail, dan diganti dengan apa? Menyembelih hewan dzibhin azim, hewan sembelihan yang sangat besar, yaitu domba pada saat itu.